bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, kalau kita perhatikan untuk XAUUSD hari ini memang pergerakan itu dia sedang naik ya. Dan memang kenaikan hari kemarin pun di tanggal 27 Februari itu sudah kita bahas juga di video update weekly ya, di tanggal 26 dan tanggal 25 kemarin ya, tanggal 26 Februari sama tanggal 25 Februari ya sudah kita bahas di sana. Dan memang harus yang kita perhatikan itu adalah area 1810 karena itu merupakan area atau level harga yang cukup kuat ya di situ. Nah, area ini dimana kita perhatikannya? Kita bisa perhatian area ini itu dari si time frame daily-nya dia. Nah, kita perhatikan untuk daily time frame di sini ada area supportnya ya di 1810. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini ya 1, 2, 3, 4 ya di sini. Yang ini dan ini 5. Dan memang area 1810 ini menjadi area level support dari angka psikologis pasar gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang hari ini penutupan candle itu kurang lebih warna hijau ya, cuma memang volume pembelian itu masih sedikit. Nah, kita berharap dengan adanya rejection di angka 1810 ini itu bisa membawa koreksi kurang lebih ke harga 1850. Itu mendekati dengan garis EMA 50 dan juga EMA 20 dari si gold ya, untuk time frame daily ini sendiri gitu. Itu untuk area koreksinya dia. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk yang time frame 15 menit ya, karena ini memang masuk intraday trading. Secara time frame di sini dia kan ada area struktur harga ya. Oke, kita perhatikan lagi struktur harganya itu kurang lebih kalau kita lihat terakhir swing high dia itu ya, ini kan swing low. Sebentar. Oke. Ini swing low-nya, ini swing high, ini swing low baru di sini ya. Oke. Berarti swing low pertama itu ya sebelum swing low pertama itu di 1810, swing low kedua itu di 1806. Nah, swing high terakhirnya ini ya terbentuk ketika ada swing low yang ini kan. Nah, swing high terakhir itu di 1813.6. Jadi kalau kita perhatikan memang ini jadi area yang cukup bagus untuk kita melakukan pembelian. Karena kalau kita perhatikan di sini di 15 menit ya, pada tanggal 27 jam 20.45 itu dia breakout di sini, kemudian 23.15 itu dia retest lagi di sini gitu. Jadi ini adalah area retest dia dari si breakout structure pergantian karakter dari si struktur harga di 15 menit ini. Kalau kita perhatikan di sini terjadi yang namanya COTS ya, atau change of character. Nah, kemudian berarti dari yang tadi downtrend ya, ini mulai masuk ke dalam kategori masa transisi trend. Nah, masa transisi trend itu ada di mana sih? Selama harga bertahan ya dan dia break dari 1815 ini masuk ke dalam masa transisi trend gitu. Oke, jadi 1813 ini masih masuk masa transisi trend. Nanti untuk konfirmasi trennya di mana? Konfirmasi trennya itu berarti akan terbentuk area boss yang pertama kali. Nah, boss yang pertama kali itu kurang lebih nanti di harga 1820 di sini. Karena ini adalah ada area swing height-nya dia gitu. Ini kan belum ada swing height baru nih. Jadi makanya masih masuk ke kategori transisi trend. Yang harus kita perhatikan hari ini adalah 1820 dan juga 1813. Itu adalah area support dan juga area resisten yang penting untuk hari ini. Selama dia bisa breakout dari 1820, maka nanti targetnya itu di 1824 sampai 1826 karena ini adalah area swing height dari si area time frame nih. Kalau kita lihat ya, ini adalah area swing height dari time frame 30 menit, lalu kemudian ada juga di time frame 1 jam gitu. Nah, ini adalah the next area supply yang kita bisa manfaatkan untuk short sell ya selama ada rejection. Tapi kalau selama tidak ada atau belum ada rejection, kita belum bisa untuk ambil sell di sini gitu. Karena secara struktur harga ya di 1 jam pun itu ada perubahan gitu. Di sini ada perubahan struktur harga dan 30 menit pun ada perubahan dari struktur harga tersebut gitu. Jadi memang secara struktur harga di sini si gold ini itu masih masuk ke dalam kategori masa transisi trend. Artinya pertukaran dari tren turun menjadi tren naik.
Nah, dalam masa transisi tren ini, selama dia bertahan di 1813.6 ya, area resisten support ini itu masih aman. Artinya kenaikan dia masih cukup kuat. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika dia bisa breakout dari sini. Gitu. Jadi kalau dia breakout lagi dari sini, ya artinya kan dia break dari 1816 nih, gitu kan. 1816 berarti kita tunggu di sini gitu. Kalau dia breakout dari sini artinya harga itu gagal masukin atau gagal untuk masuk ke dalam tren yang baru gitu. Nanti targetnya itu bisa ke 1806 sampai 1804 gitu. 1804 nih sini ada apa sih? Kalau kita perhatikan 1804 itu berdasarkan dengan CPR level gitu. Nah, kalau kita lihat sebentar, kita nyalakan dulu untuk CPR levelnya di sini. Oke, di sini 1803.98 ya, atau kita bulatkan 1804 di sini. Nah, ini adalah pivot dari si CPR levelnya atau support level dari si CPR level di sini. Nah, dia bisa ke sini gitu. Selama dia break dari 1813 lagi. Tapi selama harga bertahan di 1813 ya, itu masih sangat memungkinkan dia untuk mengambil area height yang ada di 1820 dan terdekati 1822 ya, baru ke 1825 di sini. Ini area dia, ini zone dia juga. Nanti terakhir kenaikan tertinggi dari resisten ini. Kalau kita perhatikan ini ada resisten juga dari pivot dari CPR level ya. 1831, kemudian 1835 dan terakhir itu kalau kita perhatikan di sini adalah 1841. Ya, di sini untuk CPR levelnya dia. Gitu. Jadi itu adalah area resisten yang berdasarkan dengan CPR level. Jadi kalau kita perhatikan memang tidak beda jauh dengan area SNR yang kita bentuk secara manual dengan menggunakan SNR di candlestick ini sendiri gitu. Oke, jadi secara pergantian untuk hari ini masuk ke dalam kategori masa transisi tren, yaitu harus kita perhatikan. Kalau untuk saat ini memang kita looking for buy itu sekitar 1813 untuk amannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan 1813 ini di breakout sama dia, ya berarti dia itu masih mau coba lagi menguji ke dalam harga 1809 lagi di sini gitu. Karena kalau kita lihat ya, dari area breakout ini kalau kita tarik Fibo dari sini ya ke atas ini ke 1820 itu kurang lebih bisa menguji ke harga 1812 kembali, karena ini adalah area retracementnya dia gitu. Nah, di sini 1812 1814 ini bisa menguji kembali ke sini. Nah, ini harus kita perhatikan karena ini merupakan area Fibo-nya dia. Toleransinya itu ada di 1811 gitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau misalkan kalau kita perhatikan lagi untuk si DXY sendiri itu kurang lebih kan dia sudah retest nih ke sini, ya kan? Karena dia belum bisa breakout. Kalau kita perhatikan dia belum bisa breakout dari resisten dia di 105.3. Nah, saat ini posisi DXY sendiri pun sudah breakout dari supportnya dia, ya. Ini kan area breakout dia nih, ya 104.6. Kemudian dia breakout lagi di sini. Tadi dia sempat terpantul atau terreject di area sini, ternyata harganya masih diteruskan lagi penekanan untuk ke bawahnya. Ya, ini dia mencoba kembali untuk retest ke trend line-nya dia. Dan untuk DXY sendiri yang kita perhatikan hari ini adalah 104.4. Ini adalah support dari struktur harganya dia. Jadi kalau misalkan dia breakout dari ini ya, artinya secara struktur harga dia berubah jadi turun atau jadi downtrend. Karena kalau kita lihat di sini memang posisi dia itu ada double top ya, double top di sini gitu. Kemudian selama DXY bisa bertahan di atas 104.6, artinya dia akan menguji kembali ke harga 105.3 di sini. Ya, selama DXY bisa bertahan di atas 104 ini, berarti gold sendiri itu bisa menguji kembali ya ke angka 1813 di sini. Kemudian sampai terendahnya itu toleransi ada di 1811 di sini ya, 1811 kali ini memang berada di angka Fibo 76.4 gitu di sini. Nanti kalau misalkan 1811 ini angka toleransi ini ditembus, berarti si gold ini akan menguji kembali ke angka 1804, yaitu di support pivot levelnya dia di sini
Oke, jadi itu aja penjelasan dari saya dan juga beberapa pandangan untuk si XAUUSD hari ini. Dan nantinya kalau misalkan ada perubahan strategi atau struktur harga lagi dari si gold ini sendiri, atau misalkan nanti dia ada boss baru, itu akan saya infokan di channel Telegram Juno Trading ID. Jadi mungkin sekian, ini kita juga masih butuh konfirmasi dari harga pasar itu sendiri ya. Kalau kita perhatikan memang masih sideways untuk 30 menit mulai dari jam 3 subuh, yaitu udah mulai sideways sampai di jam 4.30 pada saat video ini dibuat. Jadi kita akan tunggu konfirmasi harga untuk hari ini. Itu kurang lebih di sesi London baru mulai kelihatan harganya itu mau kemana. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.